Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Alhamdulillah, hari ini kami bisa masuk ke pertemuan kedua dalam PKM mata kuliah hadis Tarbawi. Di sini kami akan membahas hadis riwayat Al-Bukhari tentang penyakit pasti ada obatnya. Pertama, adanya sanad dan hadis yang akan dijelaskan oleh Sarah Nur Fadilah. Kepada Sarah Nur Fadilah, saya persilahkan. Saya Sarah Nur Fadilah. Di sini saya akan menjelaskan sanad dan hadis, yang artinya telah kami ceritakan kepada kami, Muhammad bin Al-Musanna telah menceritakan kepada kami, Abu Ahmad Az-Zubairi telah menceritakan kepada kami, Umar bin Sa'id bin Abu Husain, dia berkata, telah menceritakan kepadaku Atta bin Abu Rabbah dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Beliau bersabda, Allah tidak akan menurunkan penyakit melainkan menurunkan obatnya. Hadis riwayat Bukhari. Terima kasih. Lamis, maaf, itunya belum di. Oke, terima kasih kepada Sarah Nur Fadilah. Selanjutnya yaitu adanya syarah hadis yang akan dijelaskan oleh saya. Bismillahirrahmanirrahim. Jadi syarah hadis tersebut yaitu ketika menjelaskan syarah hadis ini Ibnu Hajar Al-Qasim menyebutkan riwayat semakna di riwayatnya Ahmad dari Anas. Sesungguhnya dimanapun menciptakan penyakit, dia menciptakan juga obatnya. Bahwasannya Allah itu menurunkan penyakit kepada kita, pasti juga Allah akan menciptakan obatnya, akan memberikan obatnya dan ada obatnya. Maka berobatlah. Riwayat lain dari Utsman bin Syuraik, berobatlah wahai hamba Allah, sesungguhnya Allah tidak meletakkan penyakit kecuali meletakkan juga obat dari suatu penyakit, yaitu tua pikun, dalam lafaz lain kecuali kematian. Dari Daud Abu Darda yang telah dimarfukan, sesungguhnya Allah menjadikan penyakit obatnya, maka berobatlah dan janganlah berobat dengan yang haram. Penguatan bahwa berobat haruslah dengan yang halal dan tidak diperbolehkan dengan yang haram. Obat tidaklah menyembuhkan karena zatnya, melainkan dengan kekeluhan, dan sesungguhnya obat terkadang berbalik menjadi penyakit. Jika Allah menurunkan penyakit itu, sebab itu berobat tidak menindakkan tawakal kepadanya. Oke, selanjutnya yaitu ada hikmah obat yang akan dijelaskan oleh Iqbal. Kepada Iqbal dipersilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Sini saya akan menjelaskan pentingnya pengobatan dalam Islam. Pengobatan adalah suatu kebudayaan untuk menyelamatkan diri dari penyakit yang mengganggu hidup. Kebudayaan tidak saja pengaruh oleh lingkungan, tetapi juga kepercayaan dan keyakinan. Karena manusia merasa di dalam alam ini ada sesuatu yang lebih kuat dari manusia, baik yang dapat dirasakan oleh panca indera maupun yang tidak dirasakan. Yang ini ada sesuatu yang lebih kuat dari manusia, bersifat gaib. Pengobatan ini pun tidak lepas dari pengaruh kepercayaan atau agama yang dianut manusia. Pada dasarnya obat tradisional diperoleh dalam Islam selama tidak merusak diri sendiri dan orang lain.
lebih penting lagi selama tidak membawa pada kesyirikan, seperti jampe-jampe berdoa kepada ruh halus atau jimat. Karena Islam berarti keselamatan sebagai agama tauhid yang rasional dan tidak mistik. Pengobatan tradisional ini akan tetap subur di Indonesia selama umatnya masih percaya kepada hal-hal yang spiritual. Mengenai Islam belum mendalam hingga belum mengerti serta menghayati arti dan makna tauhid. Pada dasarnya semua penyakit berasal dari Allah Subhanahu wa taala, maka yang dapat menyembuhkan juga Allah Subhanahu wa taala. Yang mencapai kesembuhan tersebut tentunya dengan usaha yang maksimal. Sesungguhnya Allah mendatangkan penyakit, maka bersamaan dengan itu Allah juga mendatangkan obatnya. Hal ini sesuai dengan sabda Rasulullah SAW. Abu Darda berkata bahwa Rasulullah SAW bersabda, sesungguhnya Allah menurunkan penyakit serta obat dan diadakannya bagi setiap penyakit obatnya. Maka berobatlah kamu, tetap janganlah kamu berobat dengan yang haram. Hadis riwayat Abu Daud. Ya baik, terima kasih, sekian dari saya. Kembalikan ke moderator. Oke, selanjutnya yaitu adanya hikmah obat yang akan dijelaskan oleh Vicky Novendra kepada Vicky, dipersilahkan. Sebentar ya. Sebentar. Ya, salahnya. Bisa diulang lagi tadi moderator? Ya, selanjutnya yaitu hikmah obat yang akan dijelaskan oleh Vicky Novendra. PowerPoint-nya udah ada kan ya? Baik, sebelumnya terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan terkait atau pihak obat, bahwa hanya Allah Subhanahu wa taala yang dapat menurunkan penyakit sekaligus obat untuk menyembuhkannya. Dalam surat Al-Isra ayat ke-82 dijelaskan bahwa dalam Al-Qur'an terdapat penyembuh penyakit kejiwaan, ragawi, dan rohani bagi mereka yang percaya. Kemudian Allah berfirman yang artinya, dan kami turunkan dari Al-Quran sesuatu yang menjadi penawar dan rahmat bagi orang yang beriman, sedangkan bagi orang yang zalim, Al-Quran itu hanya akan menambah kerugian. Kesembuhan yang dikandung dalam Al-Quran terutama meliputi penyakit dalam hati seperti keraguan dan kemunafikan. Akan tetapi kesembuhan yang dikandung dalam Al-Quran akan tetapi dia dapat pula digunakan dalam menyembuhkan penyakit badan apabila Al-Quran itu dipakai untuk
meruqyahnya. Kepercayaan yang ada juga memasjaran kan bila banyak di antara para di semasa hidupnya juga merangkap menjadi penyembuh. Obat merupakan alat utama dalam penyembuhan saat ini. Perihal pentingnya penyembuhan dengan obat juga sangat disarankan. Rasulullah SAW seperti dinyatakan dalam sabdanya, "Aku, Utsman bin Syarik, menghadap Rasulullah di tempat itu. Aku menjumpai para sahabat sedang duduk dengan khusyuk seakan burung, sedang hinggap di kepala mereka. Usai mengucap salam, aku duduk. Beberapa orang Arab pedalaman lalu datang dari berbagai arah. Mereka bertanya, 'Wahai Rasulullah, apakah kita harus berobat?' Beliau menjawab, 'Berobatlah. Sungguhnya Allah tidak menurunkan penyakit kecuali menurunkan pula penyembuhnya kecuali satu penyakit, yaitu usia tua.' Riwayat Abu Daud, At-Tirmidzi, Ibnu Majah, dan An-Nasa'i dari Utsman bin Syarik. Ya, tolong moderator. Oke, terima kasih kepada Vicky Novendra. Yaitu selanjutnya adanya kesimpulan dari hadis tersebut yang akan dibacakan oleh Nakullah. Kepada Nakullah dipersilakan. Oke, terima kasih kepada moderator yang telah mengizinkan saya untuk berbicara. Oke, di sini saya akan membacakan kesimpulannya. Bahwasanya Allah tidak menciptakan penyakit, melainkan Dia juga menciptakan penawar atau obatnya. Adapun penyakit-penyakit yang belum ditemukan obatnya hingga saat ini disebabkan oleh keterbatasan kemampuan manusia dan sebagai pesan dari Allah agar manusia senantiasa berusaha mencari penawarnya. Memang penyakit dan kesembuhan datangnya dari Allah, namun sebagai manusia apabila ditimpa suatu penyakit, kita dituntut berusaha untuk sembuh diantaranya dengan berobat. Berobat diwajibkan dengan obat-obatan yang halal, namun apabila dalam kondisi darurat seperti penyakitnya dapat mengancam keselamatan jiwanya, kemudian tidak ditemukan obat-obatan yang halal, maka diperbolehkan mengkonsumsi obat-obatan yang terbuat dari bahan-bahan yang diharapkan, namun hanya sebatas kebutuhan dan tidak boleh berlebihan. Oke, sekian dari saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih, moderator. Oke, terima kasih kepada Nakullah. Saya kembalikan kepada moderator pertama ya, Ida Fukhairah. Oke, saudari Anissa Lamis. Sebelumnya saya mohon maaf, saya baru join, sedang ada kesibukan lain. Oke. Sorry itu. Lanjut, mungkin izin bertanya boleh nggak sih? Saya bertanya tentang kan selama ini kita tahu bahwa penyakit lahiriah seperti penyakit medis itu selalu ada obatnya seperti itu. Dan apa sih obat kalau kita mempunyai penyakit batin gitu? Apakah ada atau tidak? Izin bertanya atau mungkin sudah dijelaskan, bisa dijelaskan kembali, maaf. Oke, terima kasih. Untuk pertanyaannya kita tampung terlebih dahulu ya, biar dijawab sama pertanyaan-pertanyaan yang lain.
Oke. Oke, dari yang lain ada yang ingin bertanya? Izin bertanya. Boleh, moderator? Iya, lanjut. Kan tadi sudah dijelasin ya tentang pengobatan obat-obatan gitu ya. Terus yang saya pengen tanya, apa saja sih pengobatan yang dilarang oleh Islam gitu? Sudah cukup itu, moderator. Oke, terima Terima kasih. kasih. Ada lagi yang ingin bertanya dari teman-teman sekalian? Moderator izin menjawab pertanyaan dari saudari Ida. Oke, boleh. Silahkan. Kita diskusi aja kali, barangkali dari teman-teman yang lain tahu bagaimana caranya, atau misalkan ada hadis-hadis tertentu bisa sekalian dijelaskan gitu. Silakan saudari Sarah. Iya, mengenai tadi pertanyaan saudari Ida tentang apakah ada obat dari penyakit batin, bukan begitu? Iya. Penyakit dari batin itu sendiri obatnya cuma satu, saudari Ida, yaitu membaca Al-Quran. Dijelaskan juga di dalam surat Al-Isra ayat 82, membaca dan kepada orang-orang zalim selain kerugian. Jadi sudah jelas di situ bahwasanya obat dari penyakit batin itu sendiri adalah membaca Al-Quran. Seperti itu, saudari Ida. Oke, terima kasih saudari Sarah. Jadi kesimpulannya ternyata penyakit batiniah ya, seperti selalu marah, seperti selalu egois dan lain sebagainya bisa diobati dengan membaca Al-Quran untuk menenangkan hati, seperti itu. Ya, seperti itu. Obatnya cuma satu kalau penyakit batin. Iya. Ya, sama-sama. Terima kasih kembali. Mungkin yang lain ada yang mau menambahkan jawabannya. Izin menambahkan ya. Ya, boleh. Jadi tadi pertanyaannya, bagaimana kita mempunyai penyakit batin lah, kan pribadi lah, ada dalam hati kita sendiri. Kalau batin, boleh kan ada sifat dengki, iri, ataupun sirik pada orang lain. Ya menurut Iqbal mah obatnya bisa kita melalui zikir, karena kan al-zikrillah, zikir pada Allah itu upaya kita menenangkan hati. Ya salah satu obat lah buat kita buat menghilangkan hati yang dengki atau hati kita yang mempunyai sifat iri kepada orang lain atau gimana. Ya gitu aja tambahan dari saya. Oke, terima kasih Kang Iqbal Mahendra atas tambahannya.
Lalu ada pertanyaan yang kedua tadi. Silakan. Tentang penyakit-penyakit yang haram. Pengobatan-pengobatan yang haram, ya. Ya, tadi penanyanya Elvira ya. Mungkin izin sedikit. Iya. Oke, pertanyaannya Izin sedikit menanggapi terkait pertanyaan tadi itu ya. Iya, Bang, boleh. Obat-obat apa? Obat yang dilarang oleh agama ya? Iya, pengobatan yang dilarang oleh Islam. Itu pengobatan apa aja? Ya mungkin sini sedikit saya menanggapi dalam hal medis, produk yang baik atau taib, artinya kan tidak berbahaya ya untuk manusia. Dan taib menjadi salah satu penentu status halal. Ini kita bicaranya dari segi obat dalam penyakit misalkan gitu ya. Nah, di sini dijelaskan dalam pendapat Kiai Haji Ali Mustafa dalam konsepnya adlarar gitu ya. Di sini dijelaskan ada 4 poin gitu dari sudut pandang yang tidak diperkenankan untuk menjadi obat. Pertama, bahaya dari segi prinsip syariat Islam. Nah, prinsip syariat Islam ini dikenal sebagai maqasid asy-syariah. Suatu produk dipandang mengandung dilarang jika membahayakan 5 hal, yakni agama, jiwa, keturunan, harta, dan akal. 5 prinsip ini diperkenalkan oleh Imam Al-Shatibi dalam karyanya Al-Muwafaqat sebagai Al-Kulliyat Al-Khams atau 5 prinsip universal. Nah, sebagai contoh membahayakan agama jika kita mengkonsumsi produk yang dilarang secara tegas oleh Nas, begitupun jiwa akan terancam jika kita menenggak racun. Kemudian kita akan segera mati. Nah, dari bahaya unsur yang kedua, bahaya dari efek yang ditimbulkan. Al-Mustafa Yakub menjelaskan, setidaknya ada 2 jenis efek bahaya, yakni bahaya yang muncul cepat atau lambat. Semisal, pada konsumsi gula yang tinggi, efeknya dalam jangka panjang adalah kegemukan atau mungkin diabetes. Nah, unsur yang ketiga yakni bahaya berdasarkan kondisi penggunaannya. Bahaya ini bisa bersifat mutlak karena efek kerusakannya nyata dan dapat pula bersifat relatif dalam kondisi tertentu. Semisal pada penderita diabetes, konsumsi gula dikurangi, begitupun pembatasan konsumsi air pada penderita gagal jantung. Dan konsep yang keempat, unsur yang keempat, ini bahaya berdasarkan sifatnya. Dilarang ini merupakan dampak bahaya. Ada yang dapat diamati langsung secara indrawi, seperti kondisi sakit atau hilangnya akal. Selain itu, bahaya juga bisa bersifat maknawi, yakni berbahaya bagi kondisi agama seseorang. Seperti makan daging babi yang tegas diharamkan untuk muslim. Setidaknya di sini dapat dipahami bahwa unsur bahaya dalam suatu produk turut menentukan status halalnya. Jika produk itu tidak aman, kendati halal secara zat, ia bisa diharamkan pada kondisi tertentu. Nah, ini kita tadi bicara dalam unsur standarisasi atau takaran untuk obat dalam penyakit gitu ya. Nah, kemudian tadi secara universalnya atau secara umumnya pertanyaannya itu mungkin lebih ke praktik obat yang dilarang gitu ya. Nah, banyak kita tahu gitu orang-orang yang sakit, yang mungkin di sini keyakinannya penyakit itu berasal bukan dari
penyakit yang wajar. Asumsinya adalah bahwa ini adalah perlakuan jin, kemudian ini adalah kiriman dari orang jahat gitu untuk melukai pun. Nah, dia meyakini itu, kemudian dia memilih pengobatan alternatif yang sifatnya supernatural, bisa disembuhkan dengan orang pintar yang tanda kutip gitu, dengan praktik-praktiknya menggunakan sesajen, menggunakan hal-hal yang sebetulnya dilarang gitu, karena itu dibenturkan dengan keyakinan kita sebagai umat agama Islam gitu, yang mana kita sama-sama sepakati bahwa penyakit yang timbul itu sudah disiapkan penawarnya atau obatnya oleh Allah sesuai tadi hadis yang dipaparkan di dalam materi. Artinya kita sama-sama sepakati bila ada penyakit-penyakit seperti itu, kita bukan malah lari ke hal-hal yang sifatnya supranatural, artinya dukun lah dalam bahasa kasarnya gitu ya. Nah, itu tidak dibenarkan cara-cara seperti itu gitu, karena kita sudah menduakan Allah kalau kayak gitu. Seolah-olah kita tidak percaya bahwa penyakit ini memang datangnya dari Allah, pun obatnya juga dari Allah gitu. Artinya segala penyakit apapun yang hari ini mungkin kita alami, kita rasakan, kita berserah diri dan meminta kepada yang memberi penyakit itu gitu untuk segera menurunkan penawarnya gitu. Ya mungkin sedikit jawaban atau tanggapan dari saya terkait pertanyaan kedua gitu. Dari saudari siapa tadi? Saudari Elvira. Ijah ya? Elvira. Ya mungkin kurang lebihnya seperti itu yang bisa saya sampaikan gitu. Barangkali ada kawan-kawan, teman-teman, sahabat yang ingin menambahkan. Boleh dong. Atau mungkin di Iya. sendiri atau hubungan lain. Ya, jadi tadi kan pertanyaannya yaitu pengobatan yang haram ya kan. Bahwasannya di Indonesia ini kan kebudayaannya itu cukup kental ya, dengan pengobatan apapun juga banyak di budaya kita gitu, di tanah air kita. Yang lebih mencoloknya itu adalah pengobatan dengan sihir, yaitu yang sangat-sangat haram di agama kita, ya nggak sih? Bahwasannya itu sihir itu kan hanya setan-setan yang pengobatan yang dilalui dilakukan oleh setan-setan, kan kebanyakan kayak gitu. Mereka mengajarkan sihir kepada manusia, dan apa yang diturunkan kepada 2 orang malaikat di negeri Babil, yaitu Harut dan Marut. Sedangkan keduanya tidak mengajarkan suatu kepada seorang pun sebelum mengatakan, sesungguhnya kami hanya cobaan bagimu, sebab itu janganlah kamu kafir. Itu adalah firman Allah mengenai haramnya berobat dengan sihir. Jadi bahwasannya Allah juga sudah berfirman gitu. Terus juga ada sabdanya Rasul, barang siapa yang mendatangi tukang ramal atau tukang sihir atau dukun, kemudian ia menanyakan tentang sesuatu, lalu ia menebarkan apa yang ia katakan, maka ia telah kafir dengan apa yang diturunkan kepada Muhammad. Jadi bahwasannya kalau misalkan kita berobat kepada orang kepada sihir, itu adalah kita menjadi kafir. Di dalam sabda Rasulullah seperti itu. Maka barang siapa yang melakukan sihir dalam berobat, maka hal ini menunjukkan bahwa ia meminta bantuan kepada jin. Jadi bahwasannya yang berobat kepada setan dan bukan meminta ampun kepada Allah, malah syirik, itu adalah dia meminta bantuan kepada jin seperti itu, dan mempraktikkan ilmu-ilmu gaib, itu hukumnya haram gitu teman-teman. Gimana, ada yang ingin menanggapi atau
menambahkan dari jawaban dan pertanyaan dari teman-teman yang lain? Sepertinya sih cukup sih, karena udah banyak yang menanggapi ya, udah jelas kayaknya. Iya, izin masuk. Jadi kesimpulannya bahwasanya setiap penyakit itu pasti ada obatnya, dan saat kita sakit pun itu saatnya ujian bagi kita untuk bersyukur, selalu mengingat Allah seperti itu. Dan terkadang saat kita sehat pun kita lupa akan Allah seperti itu. Dan izin menambahkan kembali bahwasannya ya memang pengobatan seperti itu ya, pengobatan alternatif memang tidak diperbolehkan, dan ada pula obat-obat yang menurut Islam itu diharamkan ya. Bahkan itu dalam medis itu sangat diperlukan, seperti saat kita mendaki gunung. Nah, alkohol kan dilarang ya oleh agama kita. Akan tetapi pada saat kita hipotermia ya, itu alkohol tuh berfungsi untuk menolong kita, menolong nyawa hanya saja jangan terlalu berlebihan seperti itu. Gimana ini Saudara Elvira untuk jawabannya? Iya, sudah cukup. Terima kasih. Mungkin izin masuk lagi gitu ya. Tadi kan memang di sini tadi dari Saudari Lamis pun menyampaikan bahwa mungkin memang kultur atau budaya di lingkungan kita dengan hal-hal seperti itu. Bila ada penyakit yang di luar nalar. Nah, keyakinan masyarakat ini seolah-olah memang sudah menjadi kultur turun-temurun dari Budaya. leluhurnya gitu ya. Nah, artinya ini perlu sebetulnya menjadi tanggung jawab kita lah ya, sebagai regenerasi yang memang tahu dan sadar bahwa hal itu tidak dibenarkan. Artinya memang perlu ada pelurusan terkait cara berpikir dan meluruskan kembali juga keyakinan bahwa itu salah gitu. Bahkan mungkin ada di daerah tertentu yang memang mereka sama sekali tidak percaya dengan yang namanya obat gitu. Apapun yang hari ini mereka rasakan, penyakit yang mereka rasakan, cara mengobatinya ya lari ke orang-orang pintar seperti itu gitu. Nah, ya mungkin ini sedikit PR lah buat kita ke depan gitu, untuk sama-sama kita meluruskan pemikiran-pemikiran yang sudah berbudaya gitu, bahwa ini tidak dibenarkan oleh agama dalam syariatnya gitu. Mungkin itu tambahan ya. Terima kasih. Iya, saya juga ingin sedikit menambahkan ya. Jadi Ya, boleh Bang. Jadi untuk yang tadi dipaparkan oleh Saudara Vicky ini memang benar adanya. Jadi menurut teori evolusi agama, menurut Barnett Tyler dalam buku Afeksi Islam, bahwa orang-orang zaman dahulu ini bisa dibilang bahwa ketika ada sebuah kejanggalan sesuatu, baik itu peristiwa alam ataupun pada diri dia sendiri, ya itu tuh menurut dia bahwa itu tuh yang melakukan itu adalah makhluk halus gitu. Iya. Nah, ini biasanya yang dianggap oleh teman-teman ini bahwa adalah agama-agama budaya. Nah itu, jadi agama itu kan ada dua jenis, agama samawi dan agama budaya atau agama ardi. Nah ini biasanya yang dianut oleh teman-teman. Nah, seiring perkembangan zaman, walaupun sudah teknologi sudah di mana-mana, ini pun masih banyak yang terjadi gitu. Kurang lebihnya seperti itu sih menurut saya, dari saya sendiri. Terima kasih banyak ya
untuk penanggapan dan jawaban-jawabannya dari Saudara Elvira tadi pertanyaannya. Oke, kembali kepada moderator Kak Ida Khalira, silakan. Oke, terima kasih. Ternyata banyak ya penjelasan-penjelasan dari beberapa sisi, dan alhamdulillah sudah terjawab ya Saudari Elvira. Gimana teman-teman, ada yang ingin ditambahkan kembali atau ingin ditanyakan kembali? Kayaknya udah cukup dah, udah jelas kayaknya, udah jelas banget. Cukup. Enggak ada, mungkin ada yang mau nanya lagi. Oke, izin bertanya nih, kan tentang pengobatan tadi, bahwa kita ketahui kadang banyak orang yang ingin meruqyah secara syar'i, meruqyah dengan melihat televisi seperti itu. Apakah itu termasuk ke pengobatan alternatif kah atau seperti apa tuh? Gimana nih tanggapan dari teman-teman? Ruqyah syariah. Untuk Saudari Ida. Ya. Ya, ruqyah itu sendiri merupakan pengobatan juga. Pengobatannya melalui melontarkan ayat-ayat suci Al-Qur'an. Jadi yang pertanyaan yang kedua yang Ida tanyakan kembali itu tentang penyakit batin. Nah, seperti itu. Makanya dinamain juga ruqyah juga bisa gitu. Mau kita yang ngelapalin ayat suci Al-Qur'an atau orang lain yang melapalkan ayat suci Al-Qur'an gitu. Termasuk juga sih itu pengobatan batin. Terima kasih. Terima kasih teman. Ada yang ingin ditambahkan? Ya mungkin juga kalau misalkan ruqyah itu nggak dipermasalahkan mungkin ya dalam Islam, bahwasannya kan di Al-Qur'an udah banyak nggak sih ayat-ayat tentang ruqyah, untuk bahwasannya meruqyah pun itu juga untuk merefreshkan diri ya nggak sih. Bukan ruqyah tuh bukan untuk mengeluarkan setan atau apapun itu, tapi dengan cara kita meruqyah itu dengan cara kita untuk merefreshkan diri kita kembali gitu. Yang aku pahamin sih kayak gitu. Iya, seperti itu. Oke. Wah, tercerahkan sekali. Oke, Masya Allah ya teman-teman, banyak banget ternyata pengetahuan-pengetahuan yang baru dari teman-teman yang lain. Gimana? Udah pertemuan selesai ini mau langsung ruqyah boleh banget nih saudara Nasrul. Sudah banyak penyakit ya di dalam dirinya. Iya nih, masih banyak gejolak batin nih, gejolak batin nih, aduh. Masya Allah. Oke, teman-teman, mungkin kita sudahi aja pertemuan kali ini. Kurang lebihnya dari kelompok kami, kelompok PKM, mohon maaf dan mohon dimaklumi. Kita bertemu kembali minggu depan dan semoga teman-teman sekalian disehatkan selalu dan dimudahkan dalam segala hal. Amin, ya Allah. Amin. Terima kasih. Amin. Wassalamualaikum. See you next time, kawan-kawan. Wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Teman-teman on cam dulu ya.